Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, semoga Allah menjumpai ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Pada pagi hari ini, kita kembali untuk merenungkan sabda Tuhan yang disampaikan oleh penginjil Matius. Setelah mendengar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki, orang-orang Farisi mencari celah untuk menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Guru, hukum manakah yang terbesar dalam hukum Taurat? Pertanyaan seperti ini oleh orang-orang Farisi, yang di dalamnya salah seorang juga dia ahli Taurat juga, berharap bahwa Yesus tidak dapat menjawab pertanyaannya dan kemudian mereka dapat menjerat dia. Tapi dengan penuh kewibawaan, dengan penuh keyakinan, dan juga dari refleksi yang mendalam, refleksi karena berangkat dari hubungan dan relasi dengan Bapanya yang begitu erat, Yesus menjawab mereka, katanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang utama dan yang pertama. Kemudian dia berkata, dan hukum yang kedua yang sama dengan yang itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Karena pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak, ibu, saudari-saudara yang terkasih, segala sesuatu yang diatur dalam hukum Taurat sifatnya formal. Tetapi Yesus menunjukkan satu yang praktis. Hukum yang ada perlu harus dihidupi, perlu harus dijabarkan. Dan oleh Yesus, untuk merangkum semua hukum yang formal, yang mengatur tentang relasi hubungan mereka dengan Tuhan, hubungan mereka dengan sesama, aturan-aturan yang mengatur hidup bersama, mengatur hidup keagamaan, harus dirangkum dalam satu hukum, yakni kasih. Dan kasih itu terarah pada dua sasaran. Sasaran pertama adalah mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasih yang kedua adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada poin ini jelas bahwa Yesus mengajak semua orang yang mendengarnya, dan bahkan dia memberikan jawaban yang menohok kepada orang-orang Farisi, dan sekaligus seorang Farisi tetapi dia juga orang yang ahli dalam kitab Taurat. Dia mengatakan, kasih itu adalah dasar segala-galanya. Kasih itulah yang memberi tempat dan ruang pada kemampuan kita untuk memandang Allah, memuliakan Allah. Karena itu, oleh Yesus, mengasihi Tuhan berarti mengasihi Dia sampai pada tingkat yang paling dalam. Masuk ke kedalaman hati, kedalaman budi. Sama seperti kita memuji Dia, begitu juga kita harus mengasihi Dia dengan segenap batin kita. Kasih itu harus tunggal dan
terunggul. Kita harus mengasihi Tuhan atau mengasihi Dia lebih dari segala yang lain. Kasih itu haruslah kasih yang kuat. Hati harus menyatu dalam mengasihi Allah dan tidak boleh terbagi. Kasih tidak berpaling, kasih tidak menyimpang. Karena itu, melakukan penyembahan berhala, berpaling kepada yang lain, sama artinya dengan kita mengasihi Tuhan tidak dengan segenap hati, tidak dengan segenap jiwa, dan tidak dengan segenap akal budi kita. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua yang sama dengan hukum yang pertama dikatakan oleh Yesus untuk menjawab pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat itu. Dia katakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Secara tersirat ini berarti kita harus mengasihi diri kita sendiri. Ada kasih diri yang merusak dan menjadi akar dari dosa-dosa besar. Kasih semacam itu harus dibuang dan dimatikan. Tetapi ada jenis kasih yang lain, yakni kasih diri yang alami, yaitu kasih yang mengatur kewajiban paling utama. Kasih diri semacam ini harus dilestarikan dan dikuduskan. Kita harus mengasihi diri kita sendiri, artinya kita harus menghargai kemuliaan sifat-sifat kita dengan layak, dan juga memperhatikan kesejahteraan jiwa dan tubuh kita dengan semestinya. Telah ditetapkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Kita harus menghormati dan menghargai semua orang dan tidak boleh melakukan kejahatan atau merugikan siapapun. Harus memiliki niat baik kepada semua orang. Keinginan yang baik bagi semua orang. Dan sekiranya ada kesempatan, kita harus berbuat baik kepada semua orang. Kita harus mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri dengan sikap jujur dan tulus, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Malahan, dalam banyak hal, kita harus menyangkal diri demi kebaikan sesama kita. Kita harus menjadikan diri kita pelayan demi kesejahteraan orang lain dan bersedia mengorbankan milik kita, bahkan mengorbankan diri kita untuk mereka. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Dan hal ini memang dilakukan oleh Yesus sendiri. Karena itu Bapak Ibu saudari-saudara yang terkasih, sabda pagi ini cukup menyejukkan. Kehadiran kita harus menjadi sumber kegembiraan bagi orang lain. Jangan mempersulit. Keberadaan kita harus juga menyenangkan dan mengembirakan orang lain. Jangan sampai mendatangkan kesusahan dan kesulitan, penderitaan, dan kesedihan. Kita belajar untuk apa? Belajar untuk menyerahkan diri kita secara utuhnya, baik kepada Allah maupun mempersembahkan hidup kita untuk sesama dalam kasih yang melimpah, kasih yang utuh, dan kasih yang total. Semoga hari ini Ibu Bapa
dipenuhi dengan kasih Tuhan dan mengalami kepenuhan kasih Tuhan itu, sehingga kasih Bapak, Ibu, saudari-saudara juga mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Tuhan memberkatimu dan memberimu damai. Semoga engkau menjadi penyalur kasih bagi sesama di hari ini dan hari-hari yang akan datang. Amin.